Ini suara mic saya kalah sama suara yang lain. Ada pengajarnya, ada pembimbingnya. Coba diatur. Coba pengajarnya ada enggak? Itu kan di dalam ribut. Coba itu dilakukan dulu. Sudah? Bisa dilanjut? Bisa dimulai? Saya orang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawabnya hukumnya Saking kita diperintah untuk fokus dalam mendengarkan kajian, kita tidak wajib menjawab salam. Paham maksudnya? Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi dalam kajian seperti ini, ada orang masuk tiba-tiba dari belakang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita nggak wajib untuk menjawab dalam agama. Kenapa? Saking kita diperintahkannya untuk fokus dalam mendengarkan ceramah, dalam mendengarkan kajian. Makanya saya tidak menyalahkan yang kecil-kecil ini yang tadi bicara, karena namanya masih anak kecil, akalnya belum jalan. Saya menyalahkan yang sudah akalnya jalan membiarkan anak kecil yang ngobrol. Itu yang saya salahkan. Jadi kalau anak kecil ngobrol nih kayak ini, sekarang ngobrol ini pasti ngobrol lagi. Nah kalau yang berakal nggak ngingetin, yang saya salahkan yang berakal nggak ngingetin. Makanya saya kurang setuju kalau ada DKM masjid musola itu caranya itu jangan dikumpulkan jadi satu anak kecil-kecil kayak gini, dipisah ya. Nah, jadi apa ini pesantren ya, pondok pesantren Nurul Falah ini harusnya sudah paham ustadznya atau mungkin pembimbingnya. Kalau dalam keadaan ceramah kayak gini pasti anak kecil-kecilnya ribut. Nah itu harus ada yang menemani. Nah ya kan. Ya. Saya ini masih belum paham. Apa saya duduk poin. Pengajarnya mana duduk di sana gitu. Ya. Mana Ustadz Thohir? Mana Ustadz Thohir? Ada. Mana Ustadz Thohir? Mana Ustadz Thohir? Mana Ustadz Thohir? Coba mana? Ada. Mana Ustadz Thohir? Kedengeran enggak suara saya ke Ustadz Thohir? Mana Ustadz Thohir? Mana Ustadz Thohir? Panggil. Dipanggil. Saya enggak nanya lagi posisi apa. Dipanggil. Ada. Nah, makanya entar Ustaz. Makanya kalau sudah selesai acara. Nah, jadi entar kalau ada yang ngobrol kayak ini saya nggak mau Ustaz Thohir. Beres. Jadi nggak usah repot-repot saya. Ya. Jadi panitia itu kalau mau makan itu sebelum acara atau selesai acara itu nyaman, karena saya juga sering jadi panitia gitu. Apalagi saya juga 21 Maret saya punya acara besar. Saya yang menghadirkan, saya punya guru Dr. Ustaz Sigap Baharun, yang akan saya jelaskan di akhir. Ya. Saya ini ntar ribut lagi kumaha caranya.
mual ya. Tapi tadi antum di dalam ikut lagi sih. Enggak ya, insyaallah. Hai. Oh, depending. Baik. Saya ini enggak menyalahkan anak-anak kecil itu yang ribut, sekali lagi saya ulang. Cuma saya menyalahkan orang-orang yang sudah berakal membiarkan anak-anak kecil yang ribut gitu. Makanya saya kurang setuju kalau ada DKM masjid musola itu melarang anak kecil. Karena saya melihat sendiri. Jadi ada DKM masjid atau musola itu dia melarang anak kecil nggak boleh sholat di masjid di musola kami. Sekarang pertanyaannya, kalau anak-anak kecil sudah tidak di masjid, tidak di musola, dia tempatnya di mana coba? Makanya Bapak Ibu jangan heran, maghrib itu anak kecil jejer pegang HP. Terkadang yang megang HP cuma satu, cuma yang nonton itu 7 orang. Makanya para ulama mengatakan kalau seandainya anak-anak kecil hari ini sudah tempatnya bukan di masjid, bukan di musola, maka tunggu kehancuran anak muda itu di masa mudanya. Tunggu kehancuran anak kecil itu di masa muda. Lebih rusak lagi. Makanya kalau ada orang gak senang anak kecil di masjid, di musola, itu orang perlu dicek. Ada orang anak-anak kecil di madrasah gak senang, itu dicek. Jangan-jangan itu otaknya ada yang coplok gitu. Bener ini, coba dicek. Anak-anak kecil belajar ilmu agama, ngaji, kok dia gak senang, coba dicek otaknya. Saya yakin ada otaknya yang tak ayat katanya. Mungkin ada otaknya itu yang lepas. Kenapa? Karena kalau anak kecil kita hari ini kita biarkan dia nggak ngaji, nggak di masjid, nggak di musola, nggak di majelis taklim, nggak di madrasah. Bapak Ibu buktikan omongan saya. Ini kayak gini-gini anak kecil dibiarkan, buktikan omongan saya. 5 tahun ke depan jadi apa? 5 tahun dia jadi apa? Di desa ini, gak usah jauh-jauh. Kalau hari ini ada orang yang menghalangi anak-anak kecil untuk di masjid, di musola, majelis taklim, madrasah, di pesantren, baik buktikan omongan saya. 5 tahun ke depan anak ini jadi apa? Merusak tempat orang yang melarang anak itu ke masjid, ke musola, majelis taklim, madrasah. Kenapa? Dia gak punya akhlak. Sehingga waktu ada orang yang mungkin merasa terganggu, dihajar langsung. Nggak pakai dialog, nggak pakai mikir. Kenapa? Karena anak-anak kecil kita hari ini tidak dididik di masjid, di musola, di majelis taklim, di madrasah. Makanya saya pribadi terus terang saya bersyukur di tempat ini ada Ustadz Thohir yang memperhatikan anak-anak kecil untuk belajar ilmu agama. Saya ini Pak Bu, saya ini orang Pemalang, Jawa Tengah. Saya mondok di Bangil Pasuruan di Dalua 2001 sampai 2012 saya mondok di sana. Jadi bicara pengalaman didik anak itu saya sudah 11 tahun. Bapak Ibu lihat di Google Pondok Dalua. Itu senusantara ada semuanya. Bahkan luar negeri pun ada. Malaysia, Singapura, Brunei, Amerika, Australia itu ada semuanya. Bahkan baru-baru dari Myanmar, ya itu ada di sana. Jadi kita mendidik anak itu sudah terbiasa lah. Kita mondok di sana 11 tahun, kemudian setelah itu saya 2013 sampai 2019 saya khidmat di pesantrennya Buya Yahya di Cirebon Sumber Al-Bahjah Pusat. Kemudian saya pindah ke Kuningan. Saya diminta, saya punya guru Dr. Ustadz Habib Sugabarun untuk berdiri sendiri, izin sama Buya Yahya, dikasih izin bismillah. Saya pindah ke Kuningan. Itu saya tinggal sekarang 2 tahun majelis. Dan saya merasakan bagaimana itu saya tinggal di sana itu saya diminta ngurus anak muda. Warganya kesemuanya bilang gini, Beb, kalau Habib jadi tinggal di Kuningan di Video Haji, Habib gak usah ngurus yang tua-tua. Karena di sini Ustadz Ki Ulama gak kurang. Karena di tempat saya Video Haji ini itu alumni Ciwaringin, Cirebon sama Manunjaya Tasik itu banyak. Bahkan di Lengkong di mana-mana ngakuin ini Video Haji tempatnya kiai, tempatnya santri. Tapi Beb, anak-anak muda belum ada yang ngurus. Sehingga itu jadi amanah buat saya pribadi. Akhirnya saya ngurus anak muda, saya buat acara ngopi, ngobrol perkara iman, tanya jawab seputar agama. Kajiannya nggak ada baca kitab, dzikir, sholawat, maulid, nggak ada. Kajian cuma tanya jawab, ngobrol santai ini cuma berbentuk tanya jawab. Pakaian saya nggak kayak gini.
Saya kalau nggak pakai jaket, sweater, baju lengan panjang, kopiah warna, sarung, itu aja. Dan saya real merasakan bagaimana mengurus anak-anak muda. Karena saya buat acara ngopi itu sudah hampir 1,5 tahun. Setelah saya pelajari, ini anak muda itu intinya itu bagaimana kita sebagai ustadz mau ngerangkul, bukan cuma banyak omong. Anak muda di tempat saya nggak baik, itu nggak ada faedahnya, bahkan gunjing jatuhnya. Setelah saya pelajari bagaimana cara biar anak muda kita jadi baik, perhatikan di masa kecilnya. Kalau di masa kecilnya kita sudah didik dengan baik, tatkala mereka masuk usia muda nggak bakal ngerusak, Pak Bu. Kenapa? Karena dari kecil sudah kita didik. Tapi kalau hari ini kita membiarkan anak-anak yang seusia ini tidak kita didik, akhirnya dia megang HP, lihat YouTube, main game-game yang aneh-aneh, akhirnya dia bakal merusak desa kita sendiri. Kalau hari ini kita tidak peduli, maka saya pribadi aneh bin ajaib kalau ada orang hari ini melarang anak-anak kecil ke masjid, ke musola. Itu aneh buat saya pribadi. Kalau ada orang hari ini terusik dengan anak-anak yang belajar di madrasah, di pondok pesantren, itu pribadi saya aneh. Tapi saya nggak aneh sama orang itu. Yang saya lebih aneh lagi, orang yang membiarkan orang aneh itu tetap mengusik. Itu yang lebih aneh lagi manusianya. Paham maksud saya? Jadi ada anak kecil ngaji, ya, di madrasah, di pondok, ada orang yang nggak seneng. Orang-orang yang lain ini membiarkan orang ini saya yang aneh. Ada DKM masjid musola yang melarang anak kecil untuk sholat di masjid di musola. Kemudian orang-orang sekitar yang tahu ini membiarkan, itu yang saya anggap lebih aneh. Kenapa? Karena mereka ini aset desa kita. Bapak Ibu jangan heran, ntar kalau kita hari ini perhatian dengan majelis ini, pondok pesantren Nurul Falah ini, Bapak Ibu jangan heran kalau tiba-tiba ntar muncul kiai dari tempat ini, muncul seorang ulama dari tempat ini. Kenapa? Karena kita hari ini memperhatikan mereka. Bapak Ibu boleh lihat cerita ulama-ulama kita zaman dulu. Ada yang mereka itu bapak ibunya petani, orang biasa, tapi karena dididik dengan baik menjadi seorang ulama. Itu banyak ceritanya. Makanya saya minta Bapak Ibu semuanya, tolong ini tempat amanah. Tanggung jawab Bapak Ibu di hadapan Allah untuk dijaga. Anak-anaknya diperhatikan. Kenapa? Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah ketemu orang yang belajar ilmu agama, Nabi mengatakan ahlan wa sahlan biwasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai orang yang akan memikul daripada wasiatnya Nabi Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai lupa belum pembukaan ini. Makanya kalau acara-acara seperti ini tolong diperhatikan. Karena saya termasuk orang yang lebih baik ngomong langsung biar ntar dapat solusinya daripada diem aja. Saya paling nggak sel kalau lagi ngisi acara ada yang ngobrol, saya paling nggak sel karena takut jadi kebiasaan. Ada ustadz, kiai, ulama, ceramah, kemudian banyak yang ngobrol, kemudian akhirnya jadi biasa. Itu kok pada ngobrol, nggak apa-apa, ustadz di tempat kami biasa. Di tempat kami biasa. Kalau ada ustadz yang ceramah ngobrol, itu yang saya khawatirkan. Maksudnya, saya yang orang luar aja peduli gitu loh. Saya ini tinggal di Kuningan Windu Haji. Dari sini hampir 1,5 jam, 2 jam. Saya perhatian dengan tempat ini. Jangan sampai orang ini tidak perhatian dengan desanya sendiri. Makanya saya tadi ngobrol panjang lebar itu. Saya udah datang dari jam berapa? Dari jam 9:30 saya sudah standby tadi. Ya, Al-Mukarram Al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan, para ustadz, para kiai, para kesepuhan, para ajengan yang mungkin pada saat ini tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya untuk menjadi manusia yang mulia dunia sampai akhirat. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparatur pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak UU atau Bapak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada Ustadz Thohir, pengasuh daripada Pondok Pesantren Nurul Falah, yang mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam kali ini kita hadir dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra Mi'raj ini Pak Bu, itu peristiwa yang agung, peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga banyak para ustadz, kiai, ulama, para habaib, para penceramah itu kalau bicara Isra Mi'raj itu bukan cuma satu penjelasan, banyak. Bukan hanya bicara masalah sholat, banyak. Bukan hanya bicara masalah masjid yang menjadi pelopor awal muasal daripada Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan hanya itu, banyak. Sehingga pada malam hari ini kita ingin fokus satu saja tema yang kita bahas. Al-Fagir, saya ingin membahas tentang sebelum terjadinya Isra Mi'raj Nabi. Jadi Isra Mi'raj Nabi itu terjadi bukan tiba-tiba, terjadi bukan karena kebetulan. Isra Mi'raj Nabi itu ada latar belakangnya. Karena ini peristiwa yang mulia, peristiwa yang agung, oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum Isra Mi'raj itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Ini yang kita bahas. Kenapa Nabi sebelum Isra Mi'raj itu dadanya harus dibelah? Apa sebabnya? Bahkan kalau kita buka satu kitab, namanya kitab Muhammad Insanul Kamil, karangan Profesor Dr. Abuya Al-Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini kitab banyak dikaji di pondok-pondok pesantren. Itu dikatakan Nabi sepanjang hidupnya pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Jadi bukan cuma sekali, 3 kali. Yang pertama, dada Nabi itu dibelah yang pertama kali waktu Nabi di usia tamyiz, usia masih kecil, antara 3-4 tahun, itu dada Nabi dibelah. Kemudian yang kedua, dada Nabi lagi dibelah dikala usia Nabi itu 40 tahun akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dibelah lagi dada Nabi yang kedua kali. Yang ketiga, dada Nabi itu dibelah yang ketiga kalinya waktu Nabi akan Isra Mi'raj, dibelah yang ketiga kalinya. Para ulama ini berkomentar tentang 3 pembelahan dada Nabi. Apa hikmahnya? Dalam kitab tersebut para ulama berkomentar macam-macam. Di antara kesimpulannya, dada Nabi dibelah pertama kali di usia 3-4 tahun untuk menghilangkan gangguan iblis. Jadi syaitan itu suka mengganggu anak-anak kecil. Makanya kalau ada anak-anak kecil itu sudah hobi megang HP, main game, padahal belum waktunya megang HP, itu jangan-jangan temannya setan ini. Temannya setan. Tapi yang aneh lagi, ada yang memberikan anaknya itu biar jadi temannya setan. Paham maksudnya? Karena anak kecil nggak punya HP, ya kan? Masa anak 3-4 tahun anak SD punya HP? Tidak mungkin. Nah, yang ngasih HP ini lebih berbahaya lagi. Anak masih kecil dikasih HP. Siapa itu? Orang tua. Nah, ini yang bahaya itu orang tuanya. Ada orang tua, suami istri datang kepada saya, Habib, saya minta amalan bagaimana agar anak saya jadi baik. Saya jawab, Bapak Ibu anaknya dikasih HP enggak? Dikasih. Kalau anaknya dikasih HP,
nggak usah minta amalan sama saya. Amalannya anak bapak ibu jangan megang HP. Pasti jadi baik. Rusaknya anak bapak ibu sekarang karena dikasih HP. Coba bapak ibu pikirkan. Iya Bib ya. Dulu anak saya nggak dikasih HP nggak rusak. Sekarang dikasih HP makin Makanya amalannya jangan anak kita kasih HP. Walaupun anak kita di madrasah, di pondok pesantren kasih HP, pulangnya rusak, kita punya anak. Karena kata saya punya guru, Dr. Ustaz Habib Segaf Baharun, dajjal zaman sekarang tuh HP. Dajjal zaman sekarang yang merusak anak-anak kita zaman sekarang tuh HP. Bapak Ibu buktikan omongan saya. Kalau ada anak kecil sudah mulai suka gaya-gaya, anak kecil ya, anggaplah usia 6-7 tahun, sudah suka gaya-gaya, saya pastikan anak itu pasti megang HP. Buktikan omongan saya. Buktikan anak-anak kecil kita yang saat ini banyak gaya, banyak ngomong, susah diatur. Buktikan ya omongan saya. Pasti anak itu sudah belajar megang HP. Termasuk yang di dalam, anak kecil yang ngobrol, saya berani pastikan pasti anak itu megang HP. Cek, megang HP enggak? Megang HP enggak? Jadi jangan harap anak kita jadi baik kalau masih megang HP. Ustaznya didik capek-capek, pulang megang HP, rusak. Masih ingat kalau di pinggir pantai kita buat apa? Pasir. Oh, yang dijadikan apa? Dijadikan menara. Tiba-tiba kena ombak daripada laut, hancur nggak? Hancur. Nah, itu perumpamaan. Kalau kita sebagai orang tua melahirkan antara hidup dan mati, bapaknya cari uang capek-capek, mati-matian, ngutang sana sini, dimaki, dihina sana sini, ternyata anaknya malah melawan sama kita. Ya itu. Makanya kalau ada orang hari ini Pak Bu nanya sama saya, Beb, amalan biar anak saya jadi soleh dan soleh, jangan kasih HP. Selesai. Saya bicara gini Pak Bu, saya ini sudah jadi orang tua. Walaupun saya nikah baru 6 tahun, saya sudah punya 4 anak sekarang. Saya punya anak pertama mau 6 tahun. Anak saya yang kedua itu 4 tahun setengah. Ya, saya sudah 5 tahun. Adalah baru 4 tahun setengah. Anak saya yang ketiga baru 3 tahun. Anak saya yang keempat baru 1 tahun kemarin. Itu anak saya yang pertama, kedua, ketiga sampai hari ini Pak Bu nggak megang HP. Televisi tidak ada. Di rumah saya HP ada. Televisi ada. Tapi kenapa saya tidak bolehkan? Saya nggak mau anak saya rusak gara-gara HP dan televisi. Kenapa? Saya larang, betul-betul saya larang. Saya sama istri kompak, pokoknya jangan kasih anak kita HP. Alhamdulillah nggak banyak gaya, nggak aneh-aneh. Dibandingkan teman-teman anak-anak saya di usia seperti itu. Ada yang diomongin sama orang tuanya ngelawan, marah, kalau sudah mentok nangis, nggak terima. Kenapa ini semua terjadi? Karena kita hari ini ngasih anak kita HP. Pokoknya mulai sekarang jangan kasih anak kita HP, itu aja. Kalau kita orang tua sampai hari ini masih ngasih anak kita HP, jangan harap anak kita jadi anak yang sudah-sudah, jangan harap. Dan jangan marahin anak kita gara-gara ngelawan sama kita. Karena kita kayaknya belum pantas punya anak yang soleh dan soleha gara-gara dikasih HP. Lalu bagaimana Ustaz? Ambil HP-nya, nangis, biarkan. Saya punya anak Pak Bu, saya jujur ini, anak saya megang HP awal-awal ya. Tapi akhirnya saya sepakat sama istri, sepakat tidak dikasih HP. Nangis sampai seminggu, nangis terus. Tapi Pak Bu alhamdulillah, karena kita sebagai orang tua kompak, saya sama istri kompak, sampai hari ini anak saya kalau saya punya HP ditaruh, nggak ada yang berani ngambil. Saya punya HP, saya taruh, nggak ada yang berani ngambil. Mau HP saya, HP istri, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena kita tegas. Anak itu bagaimana orang tuanya. Jangan pernah orang tua nyalakan anak. Sekali lagi, anak itu bagaimana orang tuanya. Makanya Nabi sabdakan, anak itu bisa jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, tergantung orang tuanya. Makanya kalau ada bapak ibu nanya, bagaimana anak saya biar jadi anak yang soleh-soleh, gampang, kasih HP. Mau dimasukin madrasah, gampang. Masukin pesantren, gampang.
bawa ke majelis lain gampang. Tapi kalau anak kita sudah megang HP, ke madrasah nggak bakal mau. Mau ke madrasah, sarannya apa? HP-nya dibawa. Coba lihat. Nggak mau ke pesantren, kenapa? Ninggalkan HP, berat. Makanya kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha itu Pak Bu, ngaca dulu. Pantas nggak sih saya punya anak yang soleh dan soleha? Jangan-jangan saya ini belum pantas. Kenapa? Karena kita belum jadi contoh yang baik. HP yang paling besar merusak anak kita, malah kita kasih sama anak kita. Alasannya, Beb, anak saya kasih HP itu biar diam di rumah. Baik. Beb, anak saya kasih HP biar makannya anteng gak keluar-keluar. Baik. Tapi setelah selesai makan, jujur Bapak Ibu semuanya, HP itu kita ambil, kira-kira anak kita marah enggak? Marah enggak? Marah. Kemudian anak kita itu biar diam di rumah dikasih HP. Waktu HP-nya kita ambil, marah enggak? Marah, dan itu bom waktu. Akan meledak pada saatnya. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, jangan salahkan anak-anak kita berani sama kita kalau hari ini kita masih ngasih HP sama anak-anak kita. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kita, mendoakan kita baik masa hidup sampai kita meninggal dunia, dan di akhirat kita berkumpul dengan anak, istri dan suami kita semuanya di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal. Dada Nabi dibelah di usia 3-4 tahun itu untuk menghilangkan gangguan syaitan. Yang kedua, kata para ulama, kenapa dada Nabi dibelah lagi? Di saat 40 tahun, maka kata para ulama itu persiapan pelantikan Allah waktu Nabi Muhammad akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi itu sebagai pelantikan, bukti, ini loh, engkau akan diangkat menjadi seorang utusan Allah, sehingga diberikan penghargaan, dibelah dada Nabi. Yang ketiga, nah ini yang kita bahas. Kenapa dada Nabi dibelah waktu Nabi akan Isra Mi'raj? Maka dijawab oleh para ulama untuk mempersiapkan diri Nabi tatkala akan menghadap Allah. Karena di antara cerita Isra Mi'raj Nabi, Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Jadi kalau akan ketemu sama Allah dibersihkan dulu. Bukan Nabi punya dosa, bukan. Cuma ini sebagai persiapan untuk menuju bertemu dengan Allah. Sampai malaikat Jibril yang nemenin Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nemenin Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1 sampai ke 7, kemudian nemenin Nabi dari masuk surga masuk neraka. Itu waktu Nabi akan bertemu sama Allah, malaikat Jibril bilang, wahai Rasulullah, di sini tempat saya. Nabi tanya, wahai Jibril, kenapa nggak nemenin saya? Sudah dari awal kamu nemenin saya, sekarang mau bertemu Allah, kenapa kamu tidak temani saya? Apa jawab malaikat Jibril? Demi Allah wahai Rasulullah, kalau saya melangkah selangkah saja saya menuju tempat tersebut, maka tubuh saya akan hancur semuanya. Ini kata para ulama menunjukkan bagaimana makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad saja yang bisa bertemu dengan Allah. Nabi Musa, seorang nabi Rasulul Azmi, kalamullah, waktu ingin melihat Allah, wahai Allah, tunjukkan zatmu kepadaku. Apa jawab Allah? Wahai Musa, kalau engkau mampu melihat gunung itu, maka engkau akan melihatku. Akhirnya Musa melihat gunung itu meledak, Nabi Musa pun pingsan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah sampai sendalnya pun masuk bertemu dengan Allah. Itu menunjukkan bagaimana istimewanya kita punya Nabi. Makanya aneh kalau ada orang hari ini masih mengidolakan umat Islam selain Nabi. Ada mengidolakan artis, pemain bola, orang kafir, gaya tangannya diikuti, gaya ngomongnya diikuti. Mereka itu sehebat-hebatnya siapa sih mereka? Paling tidak kalau kita sakit mereka nggak bakal datang. Contoh, ibu mengidolakan artis, kalau ibu sakit, artisnya datang ke rumah ibu. Jenguk bawa jeruk sekilo. Bapak mengidolakan pemain bola, bapak pusing, dia bawa bodrek kan? Jenguk, enggak.
kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perhatikan dari dunia sampai akhirat, sampai kelak Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Makanya jangan kita memberikan cinta kita kepada orang yang bertepuk sebelah tangan. Berikan cinta kita kepada orang yang akan membalas cinta kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kembali lagi Pak Bu, saya tidak heran kalau ada anak hari ini cintanya artis sama pemain bola. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mendidik anaknya untuk kenal sama Nabi Muhammad. Oh, anaknya cuma sibuk formal tapi tidak sibuk dimasukkan ke pesantren, ke madrasah, sehingga mereka nggak pernah kenal Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad Pak Bu, ditanya tentang masalah ayah dan ibu Nabi aja kadang-kadang nggak tahu siapa ayah Nabi, siapa ibu Nabi, nggak tahu, apalagi sosok Nabi Muhammad. Kemudian apa hikmahnya? Kita kembali lagi. Hikmah dibelah dada Nabi sebelum Isra Mi'raj. Kata para ulama, ini menunjukkan kalau orang pengen menuju kepada Allah, pengen menjadi manusia yang mulia, maka hatinya harus dijaga. Hatinya harus dijaga. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa qila niyatikum. Allah enggak pernah melihat, kata Nabi, kepada anggota tubuh kita. Ada orang kan perhatian sama rambutnya, rambutnya model gini, mukanya pakai apa? Sabun muka. Ada lagi yang sabunnya harus merek ini. Itu Allah enggak perhatian sama itu, Pak Bu. Yang diperhatikan oleh Allah itu apa, kata Nabi, adalah hatinya kita sama amal ibadah yang kita lakukan. Sehingga jangan sampai Pak Bu, kita perhatian sama dohir kita, tapi hati kita tidak kita jaga. Jangan. Karena yang akan Allah lihat itu pertama kali hatinya. Makanya Nabi pernah menceritakan dalam hadisnya, ada seorang kiai, seorang ulama, itu hidupnya di atas gunung. Kalau bahasa kita ini khalwah, menjauh dari manusia hanya untuk ibadah sama Allah. Di bawah ini ada preman pasar yang gak pernah sholat, semua dosa sudah dia lakukan. Preman pasar mau naik ke atas, kemudian ulama kiai ini mau turun ke bawah. Allah pertemukan di persimpangan jalan. Preman pasar melihat kiai sangat mengagungkan. Ya Allah, kiai orang soleh, orang baik, ahli ibadah. Siapa saya ini pendosa? Siapa saya orang yang meninggalkan sholat? Hatinya sangat luar biasa, bersih, dijaga hatinya. Tapi ini kiai, ini ulama, ngelihat preman pasar, dia ngomong gini di hatinya, preman pasar, nggak pernah sholat, suka berbuat dosa, paling kalau mati masuk neraka. Di hatinya ngomong seperti itu. Apa yang terjadi Pak Bu? Akhir cerita hadis tersebut, ini kiai meninggalnya su'ul khatimah karena memiliki hati yang busuk, hati yang tidak baik. Ini preman pasar karena punya hati yang bersih, diberi hidayah taufik oleh Allah, jadi orang baik sampai diangkat oleh Allah menjadi seorang wali. Coba hati Pak Bu, hati sekali lagi. Sehingga jangan sampai kita diberi nikmat ilmu oleh Allah merendahkan orang yang bodoh yang tidak pernah mondok. Hati-hati. Jangan sampai hari ini kita menjadi orang kaya, kita merendahkan orang yang tidak kaya, orang miskin. Hati-hati. Jangan sampai hari ini kita menjadi orang yang memiliki jabatan, kemudian kita merendahkan orang yang tidak punya jabatan, rakyat biasa. Hati-hati. Hari ini kita diberi nikmat oleh Allah yang orang lain tidak punya kecuali kita. Jangan kita menyombongkan diri dengan hal tersebut. Kenapa? Itu nikmat datangnya dari sebagaimana Allah mudah memberikan, sebagaimana itu juga Allah mudah untuk mencabutnya. Sekali lagi Pak Bu, hati ini dijaga. Jangan sampai karena kita merasa benar, kita berhak menghina orang, berhak mencaci maki orang, berhak memukul orang. Hati-hati Pak Bu. Dunia ini kita hidup cuma 60-70 tahun. Kata Nabi, akmar ummatina baina sittina wa sab'in. Umur umat itu antara 60-70. Bahkan berapa banyak nggak sampai 60 sudah meninggal dunia. Yang sampai 60-70 bisa dihitung pakai jari. Yang lebih ada bonus nggak banyak. Tapi rata-rata umumnya orang itu meninggal sekitar seperti itu. Bahkan nggak sampai situ sudah meninggal dunia. Artinya apa? Hidup kita nggak lama Pak Bu.
Jangan sampai karena kita merasa benar, kita merasa punya nikmat, punya ilmu, punya harta, punya jabatan, berhak menghina orang, berhak mukul orang, berhak buat dolim sama orang. Hati-hati. Hati. Sekarang Anda sehat, besok Allah cabut nyawa Anda pun bisa. Hari ini Anda punya ilmu, sombong dengan ilmu. Saat itu juga Allah bisa cabut kita punya ilmu. Hari ini kita jadi orang kaya, menyombongkan dengan harta kita, maka saat itu juga Allah bisa mengambil harta kita. Saat ini kita jadi pejabat, merendahkan orang dengan jabatan kita, maka saat itu juga Allah mudah untuk mengambil jabatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalian bersyukur kata Allah, aku tambah. Tapi kalian mengkufuri, aku cabut itu nikmat darimu. Maka hati-hati Pak Bu. Jangan sampai kita ini saat ini perhatian sama dohir kita, tapi hati tidak dijaga. Contoh, kita kalau sakit gigi, kira-kira cepat-cepat nggak cari obat? Cepat-cepat nggak cari obat? Atau sabar? Oh sabar, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah loba pahalana. Ada yang kayak gitu? Ada. Saking gede nikmatin gitu, sabar, pahalanya gede, ada. Bu kenapa? Sakit gigi, kenapa nggak berobat? Saya sabar biar dapat pahala. Hebat itu, kalau ada hebat. Tapi umumnya, wah ya mencak-mencak sudah. Nah sehingga kalau kita sakit gigi, sakit dohir, itu tidak akan menyebabkan kita masuk neraka, tidak mungkin. Di akhirat ada seorang malaikat nyeret seorang hamba akan dimasukkan neraka. Allah tanya, wahai malaikat, ini hamba akan dibawa kemana? Ke neraka ya Allah. Dia punya salah apa? Karena dia waktu hidup punya sakit gigi, akan saya masuk ke neraka. Tidak ada cerita. Dia hidup punya penyakit kolesterol, tidak ada. Masuk neraka tidak ada karena itu semuanya. Tapi yang ada orang itu masuk neraka karena apa? Karena orang tersebut punya penyakit hati. Contoh, ada orang punya penyakit sombong. Punya penyakit sombong. Sombong itu apa? Menolak kebenaran, meremehkan orang. Batrul haq wa ghamdun nas. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak bakal masuk surga kata Nabi orang yang ada di hatinya kesombongan walaupun seperti biji atom. Apa itu sombong? Menolak kebenaran, diingetin nggak mau, nggak terima, merasa paling benar sendiri. Kemudian merendahkan, meremehkan orang. Ini kata Nabi punya sedikit saja, aku jamin gak bakal masuk surga. Penyakit hati namanya sombong. Contoh, punya lagi penyakit hati namanya riya. Namanya riya, berbuat kebaikan pengen dipuji, pengen disanjung, disebut namanya oleh orang lain. Maka orang yang punya penyakit riya itu kata Nabi semua amalnya akan hilang. Sehingga menyebabkan orang itu masuk neraka. Hasud, iri, dengki sama orang lain. Contoh, ada orang punya toko, kita nggak punya toko, iri sama dia. Atau ada orang berkiprah, bangun pondok, bangun majelis, bangun pesantren, bangun masjid mushola, kita iri sama dia. Kata Nabi, innal hasada takul hasanat kama yakun narul khatab. Hasud itu bisa memakan semua pahala kata Nabi sebagaimana kayu bakar dilahap oleh api. Hasud, ujub, bangga dengan amalnya, habis semua amalnya. Sehingga ternyata yang menyebabkan kita masuk neraka itu yang paling besar itu karena hati yang tidak selamat, hati yang tidak dijaga. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bakal selamat seseorang di hari kiamat kata Allah dengan hartanya, dengan anaknya, kecuali dengan hati yang bersih. Makanya Bapak jaga tidak punya hati. Jangan sekali-kali sombong sama orang. Ingat, hari ini Anda bisa berteriak, hari ini Anda kuat, hari ini Anda kaya, Anda punya ilmu, Anda sombong, itu nikmat bisa langsung Allah cabut. Hati-hati. Apalagi kita merasa kuat di dunia, di akhirat lemah kita di hadapan Allah dan akan disidang hidup kita semuanya. Apa yang kita lakukan di dunia, semuanya ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Mau Anda kiai, mau Anda orang kaya, mau Anda pejabat, semuanya akan disidang.
Dan orang yang selamat dari persidangan Allah adalah orang yang hari ini taat kepada Allah. Dia menjalankan perintahnya, meninggal larangannya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu sekarang bagaimana Ustaz cara menjaga hati agar hati kami ini nggak ada sombong, nggak ada ria, nggak ada hasud, nggak ada ujub, tidak ada cinta kepada dunia. Mencari dunia diperintahkan, bahkan bisa menjadi wajib. Kalau tidak dengan dunia kita bisa meninggal, tapi cinta dunia dilarang dalam agama. Bagaimana cara kita menjaga hati kita dari semua lebih baik dari orang lain? Jangan pernah merasa. Kalau di hati kita pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain, pasti di saat itu juga kita akan merendahkan orang lain. Coba Bapak Ibu kita semuanya koreksi, jawab di hati masing-masing. Kita pernah tidak merendahkan orang? Oh, saya pernah merendahkan orang. Kapan Bapak Ibu pernah merendahkan orang? Kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu punya kelebihan yang orang itu nggak punya kelebihan. Kita merasa diri kita lebih baik dari orang. Jangan sampai Bapak, Allah melihat loh apa yang ada di hati kita. Kita mungkin bisa pura-pura di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah nggak ada yang bisa pura-pura. Wa husila ma fi sudur. Allah tahu dengan apa yang ada di hati kita. Ingat, yang kita miliki saat ini casing. Kita pakai gamis, pakai jubah. Kita seorang ustadz, kayak ulama, seorang kaya, itu casing. Allah nggak lihat dengan casingnya. Yang di dalam. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Saya punya guru, Dr. Al-Ustaz Al-Habib Segaf bin Abu Habib Hasan Baharun. Beliau pernah diwasiati oleh abah beliau, Abu Habib Hasan Baharun, pendiri pondok pesantren Dalwa. Abah beliau itu bilang seperti ini. Kamu hendaknya hidup ini menjadi seperti angka 0. Hidup seperti angka 0. Beliau nggak paham saya punya guru ini, hanya kepada abahnya. Abu ya, maksud angka 0 itu apa? Tidak memiliki arti. Jangan pernah engkau hidup dunia engkau memiliki arti. Artinya merasa diri lebih baik. Kalau engkau bisa seperti angka 0, tidak pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain, hidup dimanapun kamu akan bahagia. Hidup dimanapun kamu akan bahagia, akan tenang, duduk dengan siapapun enak. Ada orang hari ini suka terganggu dengan keadaan orang lain. Kenapa? Karena hatinya bermasalah. Dia merasa diri dia lebih baik dari orang lain. Sebagai penutup Pak Bu, kita pernah mendengar cerita Shahibur Ratib Al-Habib Abdul Haddad yang punya karangan dzikir namanya Ratibul Haddad yang sering dibaca di mana-mana. Biasanya dibacanya habis maghrib. Itu beliau menjadi wali kutub paling lama 60 tahun. Jadi wali kutub 60 tahun paling lama. Padahal beliau itu di usia 3-4 tahun itu sudah kena penyakit cacar. Ada yang kata penyakit panas sampai matanya buta usia 3-4 tahun. Ayahnya meninggal waktu beliau belum dilahirkan. Dan tapi beliau di usia Kamis 3-6-7 tahun itu sholat sunnahnya sudah 200 rakaat. Padahal buta beliau. Sudah 200 rakaat. Waktu beliau balik usia 13-15 tahun sampai beliau meninggal dunia itu sholat sunnahnya Pak Bu 1000 rakaat setiap hari sampai beliau meninggal dunia. Beliau semasa hidupnya tidak pernah mengerjakan perkara makruh, tidak pernah. Makruh tidak pernah. Makruh itu kalau dikerjakan tidak dapat dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Kebalikan sunnah. Ini makruh. Beliau sudah melaksanakan semua sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Semua sunnah itu sudah pernah beliau kerjakan. Kemudian beliau ini Pak Bu, setiap mau ngajar itu beliau selalu nundukkan kepalanya dulu. Jadi mau ngajar nih sama santrinya, jamaahnya itu nggak pernah langsung gini, nunduk dulu. Setiap mau ngajar sampai akhirnya ada muridnya nanya, Habib, kenapa Habib setiap mau ngajar kok harus nundukkan kepala dulu, tidak langsung ngajar? Kenapa Habib? Beliau jawab, demi Allah, saya tidak akan mengajar kalian sampai saya sudah pastikan saya ini manusia yang paling hina di dunia ini. Kalau saya sudah merasa saya manusia yang paling hina di dunia ini, baru saya akan mengajar. Kenapa beliau seperti ini? Karena beliau tahu hati ini tempat pandangan Allah. Bagaimana kita mau ngajar sedangkan hati kita masih kotor, sehingga apa yang disampaikan tidak akan masuk ke murid-murid kita, ke santri
santriwati kita, ke jamaah kita. Kenapa? Karena kita menyampaikan cuma dengan lisan. Kita bahkan tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan sehingga tidak masuk ke hati seseorang. Makanya kata para ulama, makana minal jinan dahulal jinan. Apa yang di hati akan masuk ke hati. Makanya walaupun kita teriak-teriak, marah-marah, murid-murid kita susah diatur. Kenapa? Terkadang ini masalah hati. Hati kita, hubungan kita tidak kuat sama Allah. Di hati kita masih banyak problem masalah. Sehingga walaupun kita teriak-teriak, marah-marah, anak didik kita masih aja ngelawan sama kita. Ini evaluasi bagi kita. Para hadirin, wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya Al-Fakir minta maaf karena di awal saya agak panjang lebar karena ini namanya tarbiyah. Insyaallah para ustaz ulama paham. Ini namanya tarbiyah, pendidikan. Saya enggak marah Pak Gus. Saya sama anak-anak tadi yang ngobrol di dalam. Ini saya enggak marah, ini pendidikan. Karena saya punya guru Abu Yazin yang saat ini memegang pondok Dalwa. Beliau selalu bilang sama kita sebagai murid-muridnya, saya tidak ridho, saya tidak ikhlas kalau ada murid saya keluar dari pondok ini cuma sebagai pengajar. Tahu pengajar, ngasih materi, memberikan kajian, pulang, udah. Mau itu anaknya akhlaknya nggak baik, nggak masa bodoh ting, nggak peduli. Kata saya punya guru, saya dari itu. Kalau murid saya keluar dari pondok Dalwa cuma jadi ustadz atau pengajar, saya nggak mau. Tapi saya ridho kalau murid-murid saya menjadi pendidik, kata beliau. Pendidik murabi. Pendidik itu apa? Bukan cuma ngasih materi, dia jadi contoh, kemudian dia merasa menjadi panutan bagi yang lainnya, dan beliau mendidik dari A sampai Z. Akhlaknya, ilmunya semuanya dididik. Itu yang diingat oleh guru Al-Fakir. Sehingga dalam keadaan seperti ini saya tegur. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, lihat, saya punya YouTube namanya Habib Novel Atos. Saya beberapa kali pernah negur, bukan cuma di sini. Beberapa kali. Kenapa? Ini tarbiyah dan amanah dari saya punya guru. Tapi alhamdulillah Pak Bu, saya pernah ngisi khutbah Jumat di salah satu masjid di Kuningan. Waktu khutbah Jumat itu saya merasa suaranya khotib kalah sama suaranya anak kecil. Kencengnya luar biasa. Pernah kita hadir di salah satu masjid, anak kecilnya itu ributnya melebihi suaranya mic-nya khotib. Yang saya heran itu DKM-nya biasa aja. Biasa aja. Kemudian setelah saya jadi khotib, saya menyampaikan, saya mau sholat, jadi imam, disuruh jadi imam. Saya bilang saya nggak mau. Nah, Habib jadi imam aja. Saya nggak mau. Era dipaksa suruh maju, saya jadi imam. Sebelum saya bertakbir, ini ributnya nggak ada bedanya dengan waktu saya khutbah Jumat tadi. Sehingga saya bilang, saya tidak akan takbir kecuali suara anak kecil ini semuanya sudah diam. Subhanallah Pak Bu, nggak lama intinya diam, saya bertakbir, selesai sholat Jumat. Beberapa minggu kemudian saya punya rutinan di masjid itu. Akhirnya perwakilan DKM itu bilang sama Habib, terima kasih. Habib ingat dah, beberapa minggu lalu Habib khutbah di sini, Habib menegur. Akhirnya alhamdulillah sekarang masjid kami tidak ada lagi yang ribut-ribut anak kecil, tidak ada. Bahkan kalau ada yang ribut, khotibnya itu waktu mau sholat itu menegur. Jadi sekarang akhirnya khotibnya sudah mulai menegur. Nah, itu yang saya maksudkan gitu. Makanya saya tidak ingin saya ini cuma dipanggil ustadz, itu cuma casing. Kita ingin jadi murabi, pendidik yang sungguhnya. Jadi bukan cuma ngajar ilmu, tapi ngajar akhlak, adab, dan kitanya berusaha menjadi contoh yang baik. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Tapi sebelum Al-Fakir tutup, ini saya ada amanah gelar sorban tadi. Iya. Ada enggak gelar sorbannya? Ada enggak? Hah? Panitia mana? Ini Pak Bu, saya ini sama Ustaz Thohir pernah bertemu beberapa kali. Kemudian beliau membahas itu, katanya beliau punya tanah. Tapi saya nggak tahu tanahnya mana. Oh, di belakang ini. Itu sedang ingin membangun apa? Pondok pesantren. Saya cuma ingatkan Pak Bu, itu amal jariah. Bapak Ibu meninggal dunia, tapi amalnya nggak bakal putus. Kalau Bapak Ibu punya andil.
Tapi kalau bapak ibu tidak punya andil, bapak ibu meninggal, ya meninggal aja. Nggak ada amal yang akan mengalir kepada bapak ibu di kuburan. Kalau ada itu doa dari anak bapak ibu, itu pun kalau ingat. Kalau ingat, makanya ada satu Bu Haji datang kepada saya, kaya. Beb, saya jujur, saya ini orang kaya, tapi saya pelit. Saya nggak pernah nyumbang masjid, musola, majelis taklim, pondok, madrasah, nggak pernah. Tapi Habib, saya sudah wasiat sama anak-anak saya, nah, kalau ibu meninggal, 1/3 harta ibu tolong oh, kira-kira Habib kalau seperti itu baik atau tidak? Baik atau? Saya jawab antara baik sama tidak, Bu. Loh, kok bisa, Beb? Antara baik sama tidak? Baiknya itu kalau anak bapak ibu ingat sama bapak ingat sama ibu, sehingga dia menjaga amanah 1/3 digunakan untuk sedekah ngalir. Makanya kenapa sedekah dinamakan jariyah, karena mengalir. Jariyah itu artinya mengalir. Tapi ibu akan menjadi tidak baik kalau anak ibu tidak ingat sama amanah tersebut. Anak ibu ingat, loh, daripada ini 1/3 harta, anggapnya 1 miliar, kan orang kaya, 1 miliar, lebih baik 1 miliar saya buka untuk kos-kosan, saya buat untuk kontrakan lumayan, sebulan masuk 10 juta, daripada saya sedekahkan. Toh ibu saya sudah mati, nggak bakal bangkit lagi datang ke rumahnya kayak saya karena tidak menjalankan amanah. Akhirnya setelah itu Bu Haji ini mikir, iya Bibir, terus gimana Bu? Lebih baik hari ini saya sodako. Itu yang saya maksudkan. Dan sodako yang paling tinggi pahalanya adalah sodako kepada orang alim, ustadz kiai ulama, atau cikal bakal ustadz kiai ulama, santri dan santri wati. Apalagi Pak Bu, ini akan dibangun pondok pesantren. Selama itu tempat masih ada, pahalanya akan mengalir kepada bapak ibu. Belum lagi di tempat itu saya dengar ada anak-anak ngaji. Kata Nabi 1 huruf itu 10 pahala. Bayangkan Pak Bu, dia ngaji berapa huruf coba. Apalagi saya dengar ada 70 santri dan santri wati. Coba berapa pahalanya kita. Makanya saya cuma menghimbau, saya tidak memaksa. Tolong Bapak Ibu jangan sampai tidak punya andil. Kenapa? Itu amal jariyah. Kalau seandainya itu sudah berdiri, sudah jadi, Bapak Ibu nggak punya andil, nyesel. Kata para ulama, kalau seandainya orang yang saat ini sudah dikubur, yang sudah meninggal dunia, kemudian mereka ini dibangkitkan oleh Allah ke muka bumi, mereka cuma pengen beramal ibadah satu aja. Apa itu? Sedekah. Kata para ulama, kenapa ahli kubur dibangkitkan cuma minta sedekah? Karena itu ngalir, namanya jariyah. Maka jangan sampai ketinggalan di sini. Ini adanya gelar sorban. Kalau saya sih sebetulnya sih jangan gelar sorban, karena kadang orang tidak bawa duit. Betul Pak? Betul Bu, pelan-pelan aja. Nggak bawa duit. Ini langsung nggak bawa duit. Muter, kemudian duitnya nggak ada. Duitnya tulisan di dalam ada kertas, Ustadz saya kirim doa aja. Ya, ini karena sudah amanahnya seperti itu, ini akan dilelang. Bapak Ibu yang punya uang berapapun silakan niatkan untuk menjadi amal jariyah. Dari sekarang dilihat, tapi awas, jangan lihat duit ketemu yang biru yang merah diumpetin dulu. Ini biru merah jangan keluar, bahaya. Ditaruh kantong sebelah kiri, yang kanan, yang hijau-hijau, yang abu-abu taruh di kantong sebelah kanan. Oh jangan taruh subhanallah. Pas keluarin ngambil yang sebelah kiri, keluar yang biru. Aduh, dari lihat sama orang. Bismillah. Ingat kata Nabi, nggak bakal miskin orang yang sedekah. Nggak bakal. Kata Nabi, mana qasama min shadaqatin baliyasdad 3 kali Nabi ulangi. Nggak bakal berkurang, nggak bakal miskin orang yang bersedekah, tapi bertambah. Kaya.
Saya pernah lihat itu ada orang mu'alaf yang saat ini hartanya luar biasa banyaknya. Beliau waktu ditanya, kenapa bapak bisa jadi orang kaya? Satu kuncinya, sodako. Sodako. Ini kita sudah miskin dan sodako lagi, mau kaya dari mana coba? Udah miskin gak sodako, pekerjaannya gak ada, semakin repot sudah. Kalau mau sodako jangan pakai matematika manusia. Kalau matematika manusia 1 kurang 1 berapa? 0. Bapak punya uang 10.000, nyumbang 5.000, berkurang jadi 5.000. Tapi kalau matematika Allah, Bapak keluarkan 1 diganti 10 kali lipat oleh Allah, bahkan sampai 700 kali lipat, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang mau untuk bersedekah disiapkan dari sekarang. Cuma saya minta ada hadroh. Hadroh. Mana? Hadroh-hadrohnya nih. Ini ntar motor saya suruh qosidah lagi. Sudah suara serak-serak becek, qosidah lagi. Kesian takut ada yang pulang dari tempat ini tidur mimpi buruk semuanya. Dan mungkin Bapak Ibu, kalau ada yang tidak membawa, tinggal ditulis saja. Tinggal ditulis. Ini saya cuma jalankan amanah aja ya. Kalau saya pinginnya sih dilelang saja. Siapa yang bisa nyumbang sekian ya. Cuma ala kulihat ya. Hadronya sudah ada. Mana hadronya ini? Hadro. Woi, hadro. Kesian hadronya cuma 2 orang ini, mati tengah jalan. Ada hadronya. Baik. Mungkin tadi ada gelar sorban. Kemudian ada lagi dicatat namanya. Kan repot ini saya ngaturnya. Mungkin gini saja, kalau saya boleh usul dilelang aja. Dilelang. Saya akan buka dari nominal berapa. Bapak Ibu yang pengen bantu sesuai nominal itu tinggal angkat tangan saja, entar dicatat sama Ustaz Thohir. Ya, atau terserah siapa yang nyatet bebas. Siapa yang nyatet? Siapa? Lutfi, antum. Mana? Ada? So. Sekali lagi Pak Bu, saya ingatkan, ini menjadi amal jariah, tidak akan putus. Bapak Ibu nyumbang untuk pondok pesantren ini. Buktikan omongan saya kalau nggak percaya. Ini Habib Thohir Al-Kaf, seorang ulama, dan saya pribadi husnuzon beliau seorang wali karena hidupnya untuk dakwah. Apa kata beliau? Manusia yang paling bahagia setelah meninggal dunia, manusia yang paling bahagia setelah meninggal dunia adalah mereka yang semasa hidupnya menginvestasikan hartanya untuk kepentingan akhiratnya. Itu paling bahagia kata beliau. Jadi dia meninggal setiap hari dapat kiriman amal soleh. Bayangkan Bapak Ibu meninggal dunia, ini pondok jadi selama bangunan pondok itu masih ada, pahalanya ngalir sama Bapak Ibu. Belum lagi di situ, bayangkan Bapak Ibu, ada 70 santri dan santriwati dan insya Allah akan bertambah terus. Ibu Bapak punya andil di sana. Setiap mereka membaca Quran, 1 hurufnya ngalir ke Bapak Ibu. Setiap mereka belajar ilmu agama, pahalanya ngalir sama Bapak Ibu semuanya. Maka tidak bakal rugi ikut andil di tempat ini. Baik, saya ingin lelang ya. Saya ingin lelang. Mudah-mudahan kita semua punya hati terbuka dan kita menjadi orang-orang yang tatkala meninggal dunia kita punya amal jariah yang mengalir kepada kita semua. Baik, saya mulai dari 1 juta. 1 juta. Kira-kira ada yang ikut andil 1 juta? Angkat tangan. Kalau nggak ada, no. Ada 1 juta. 1 juta. Ayan tuh. Nggak ya. Baik, kita turun lagi. 750.000. Ada 750.000? Ada? Entah ya.
Nggak ayah. Turun lagi 500.000. Ada? Ada. Catat. Bapak siapa? Siapa namanya Pak? Bapak Arsam. Tulis Bapak Arsam. Bapak Ibu pegang omongan saya. Ntar kalau Bapak Ibu sudah meninggal dunia, ntar datang lagi ke sini ya. Kira-kira Bapak Ibu menyumbang hari ini rugi enggak? Ya, daripada kita beli kuota, beli pulsa, ya, untuk yang lain-lainnya. Ditulis dulu, nggak apa-apa. Tulis, ntar akan berlanjut. Bapak Arsam, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak percaya, apa benar saya meninggal dunia, ntar santri-santriwati yang belajar ilmu agama ngalir sama saya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu sekarang nyumbang, kemudian Bapak Ibu mati balik lagi ke sini. Benar enggak apa yang saya ucapkan ini? Ya. Baik, 500.000 ada Bapak Arsam. Ada yang lain? Ada. Bapak siapa? Bapak Roni. Bapak Syahroni. Ntar Bapak Arsam, Bapak Syahroni, coba pegang omongan saya. Setelah sebulan ada perubahan enggak? Yang bisnisnya, yang tokonya, keluarganya. Karena saya sudah buktikan beberapa Pak Bu. Saya 2 hari yang lalu, saya punya rutinan hari Jumat ya, Mekarwangi. Hari Jumat, saya punya rutinan di Mekarwangi. Coba buka YouTube saya. Ada satu orang, dia penjual bakso pinggir jalan. Ngadu, Beb, saya ini baksonya kok sekarang mulai agak repot ya. Seret Beb. Tapi alhamdulillah Beb, setelah saya ikut andil di Masjid Al-Wasilah, bulan sekarang Beb, omset saya naik daripada bulan yang kemarin. Kenapa? Karena orang tidak membantu agama Allah kecuali dia akan dibantu oleh Allah. Intan surullah yang suruh kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Kalau kita membantu orang lain, Allah aja akan bantu. Apalagi kita membantu agama Allah, membantu dakwanya Nabi. Bayangkan Pak Bu, dari tempat ini kalau keluar tuh santri-santri dididik dengan betul, dengan benar, menjadi ulama. Setiap mereka ngajar, pahalanya ngalir ke kita. Setiap mereka ngajar. Maka jangan sampai ketinggalan rombongan kemuliaan yang seperti ini. Tapi kalau itu sudah jadi, kita nggak punya andil sama sekali, rugi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Kita yang saat ini ngumpulin harta, kerja capek-capek, dipakai untuk kepentingan pribadi, akan sadar harta mana yang bermanfaat. Hatta zurtumul maqabir, masuk kuburan baru tahu. Oh ternyata yang bermanfaat itu yang saya pernah nyumbang di pondok pesantren Nurul Falah, Nurul Falah ya. Jadi jangan sampai ketinggalan rombongan. Baik, Bapak Syahroni. Ada lagi yang lain? 500.000. Ibu yang dalam ada? Daya 500.000? Tidak ada? Baik, kita turun lagi. 250.000. Ada? Ustaz. Nama siapa? Haji Roza. Haji Roza. Terus 250.000. Baik kan ya? Ustaz namanya? Pak Guru Nono. Pak Guru Nono. Baik, ada lagi? Pak siapa? Pak Karman. Pak Karman. Jadi mudah-mudahan setelah selesai ini, Sotohir langsung mikir ini apa dulu yang mau dikerjain. Biar ntar beliau-beliau mulai besok itu sudah punya amal jariah. Ya, dan mudah-mudahan setelah ini dibangun, diproses, yang lainnya nyusul. Insya Beb, saya takut ria, sehingga saya ntar aja lah main belakang mau Sotohir. Ria itu urusan sama Allah. Ya, baik, siapa lagi tadi? Mana? Siapa? Haji Suhir. Baik, 250.000. Ada lagi yang lain? Haji Kartang. Baik, ada lagi yang lain? Dari ibu-ibunya, ada? Ibu-ibu, ada enggak Bu? Yang dalam? 250.000 ada? Enggak ayah? Namanya Ustadz Hasan. 200. Baik. Dan kita baca Al-Fatihah. Setelah selesai ini, untuk beliau-beliau yang bantu, mudah-mudahan rezekinya semuanya dimudahkan oleh Allah, bahkan diberikan rumah tangga yang sakinah wa warahmah, anak-anak keturunan yang soleh dan soleh. Baik,
250.000. Ada lagi? Nah, ibu siapa? Ibu Masni. Ibu Masni 250.000. Baik, ada lagi? Ibu-ibu? Bapak, ada lagi 2,5? Tidak ada? Baik, kita turun dari 2,5 menjadi 100.000. Yang 100.000 ada? Ibu-ibunya dulu. Yang 100.000 ada? 100.000. Entah ya? Ibu-ibu yang dalam 100.000 tidak ada? Ada. Ibu siapa? Katarik. Apa Katarik? Kencengin ya. Katarik. Ibu siapa? Ibu Eti. Ibu Eti 100.000. Baik, ada ibu lagi yang lain? Ibu siapa? Nah Bapak, ini buat data aja. Ibu gak usah, masa gitu namanya? Bingung kan? Siapa namanya? Ibu Dodo. Ibu Ida. Ria itu urusan sama Allah. Malah harus diperangi, takutnya kayak gitu malah ntar diem-diem kena ria lagi. Lagi ibu-ibu yang lain? Ada? Ibu yang lain ada? Nenek Revan. Oh iya, Nenek Revan. Saya kira di sini ada perempuan. Bapak-bapak semua ada di belakang. Nenek Revan. Lagi yang lain? Ibu-ibu yang dulu, ibu-ibu. Ada 100.000? Pak Agus. Baik, yang lagi-lagi siapa? Pak Agus. 100.000. Ada lagi yang bapak-bapak, laki-laki? 100.000. Ada? Yang laki-laki? Bisa? Siapa? Tatan. Baik, ada lagi? 100.000 yang lain? Dari bapak ada? Tidak ada, sudah? Tidak ada? Baik, yang terakhir 50.000. Semuanya harus punya andil kalau bisa. 50.000 ada? Bapak siapa? Pak Tisna. Pak Tisna. Pakai T ya? Baik. Lagi 50.000 ada? Dari ibu ada? Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Ntar kalau mau ada yang nyusul silakan datang ke Ustaz Thohir. Saat ini tunggu berapa itu? Terkumpul sekitar 5 juta lebih. 5.300.000. Alhamdulillah. Nah ini insya Allah akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren, dan mudah-mudahan tadi yang nyumbang semuanya akan mendapatkan amal jariah. Saya yakin bapak ibu yang nyumbang gak bakal rugi, karena ini akan terus mengalir. Ini maaf saya bahas sedikit. Kalau bapak ngasih sama orang makan, anggap itu 10.000, 20.000, 50.000, itu kekuatan makan yang dikasih sama orang itu hilang, pahalanya selesai. Tapi bapak ibu nyumbang, maaf selain ini bebas ya, mau 10.000, 20.000, untuk itu akan mengalir, gak bakal putus. Sampai kapan putusnya? Sampai tempat itu hilang. Tapi selama itu ada, walaupun bapak maaf 5.000, 10.000, 50, 100, 200, itu akan terus ada mengalir sama kita, gak bakal putus. Makanya setelah ini selesai, saya harap semuanya bisa ikut andil, termasuk mungkin ada yang pengen ngasih berbentuk barang, boleh, semen, besi, bebas ya. Cuma yang berbentuk ini pun tetap akan mengalir menjadi amal jariah. Baik, itu saja yang bisa bagi disampaikan. Ini kasihan ada hadrohnya, udah kumpul nggak ada qasidah. Kumaha eta? Kumaha? Qasidah itu. Baik, kita baca salat busro 3 kali sebagai penutup. Mudah-mudahan berkat salat busro yang datang ke tempat ini, yang punya hajat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah datang ke tempat ini, pulang dari tempat ini masalahnya semuanya dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya masih ada penyakit, masih ada problem, kita semua pulang dari tempat ini Allah bersihkan semua penyakit hati kita. Yang tokonya sepi, yang warungnya sepi, yang pekerjaannya sepi, belum dapat kerjaan,
pulang dari tempat ini besok pagi mudah-mudahan mendapat kabar gembira sebagaimana berkah salat busra ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadaina yaumil akhirah. Allah Wassalim ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadaina yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina liyawmina hadaina yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadaina yaumil Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, terkhusus yang ikut andil. Mudah-mudahan semua menjadi amal jariah yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Dan yang belum bisa ikut andil, doakan biar Allah kirim pejuang-pejuangnya yang bisa menyelesaikan pondok pesantren Pusat Tauhid, karena ini aset untuk desa ini. Apa nama desanya? Enggalwangi. Aset untuk desa Enggalwangi. Saya tanya Bapak Ibu, jujur semuanya, lebih senang anak ngaji atau main HP? Lebih senang anak ngaji atau nongkrong? Lebih senang anak ngaji atau teriak-teriak?
maka tolong doakan biar cepat selesai. Entar pun saya yakin yang paling banyak mondok di sana pun anak bapak ibu semuanya, sehingga makin cepat jadi makin baik. Makanya setelah ini barangkali ada yang ingin bentuknya barang semen, karena ada beberapa orang itu gak berbentuk uang, inginnya barang, gak apa-apa. Datang Ustaz Thohir, saya ntar ngirim semen 3 sak, saya ngirim besi ukuran sekian gitu, bebas ya. Jadi yang saya inginkan semuanya yang semangat, karena dengan semangat itulah insya Allah Allah akan berikan pertolongan cepat kepada kita semuanya. Sama jangan lupa Bapak Ibu, 21 Maret 8 hari ke depan Al-Fajir saya di Kuningan Wido Haji punya acara besar namanya peringatan Isra Mi'raj sekaligus milad Majelis Al-Wasilah yang kedua. Sekarang saya tanya, saya diundang dari Kuningan, bahkan tadi saya rutinnya dari Sumedang, jalannya luar biasa. Saya kirim video ke beliau tuh, saya melewati sungai yang meluap banjir, nggak ada mobil yang berani lewat. Tadi ada mobil satu lewat, kemudian mobil saya yang kedua, yang lainnya pada berhenti. Dibilang apa? Gelo katanya. Apa gelo? Gila katanya. Kalau melihat videonya lihat di HP beliau. Sumedang tahu kan? Ada yang jebol. Jadi saya nggak mungkin lewat sana. Lewat sana nyampe sini jam 1 malam. Pajang ngantri di sana. Sehingga saya putar balik, jalannya agak lumayan lewat Rancakalong itu. Muter jalannya luar biasa karena mau dibuat apa? Tol bawahnya itu rusaknya luar biasa. Subhanallah ketemu banjir. Jadi sungai airnya meluap. Itu mobil nggak ada yang berani jalan, motor nggak ada yang berani jalan. Karena ini mau acara Bismillahirrahmanirrahim, saya datang. Padahal paling enak itu lewat Cikijing, nembus Kuningan, langsung nyampe Kuningan, yang enak. Ya, kalau nggak percaya nih, tanya nih yang ikut saya tadi, gimana perjalanannya? Lumayan banget. Saya diundang ke Enggalwangi. Ke Enggalwangi saya datang. Walaupun rutenya agak lumayan. Sekarang orang Enggalwangi saya undang ke Wido Haji, nggak datang, awas. Awas nggak datang, jangan tawa-tawa ya. Bapak Ibu saya minta untuk datang, apalagi ini yang mengisi saya punya guru Dr. Ustaz bin Sigah Baharun. Itu beliau jarang keluar dari pondok, jarang sekali. Dan sedikit keistimewaan beliau ini termasuk seorang ulama, seorang habib yang banyak mimpi orang-orang soleh. Saya nggak usah teruskan banyak lebar, itu cerita hanya untuk kita sebagai murid-murid beliau di pondok. Jadi ini beliau orang soleh, banyak mimpi orang-orang soleh, banyak mimpi para wali-wali kutub, bahkan Imam Haddad macam-macamnya. Ntar beliau mau datang ngisi acara di tempat kita. Kemudian ntar ada ijazah sholat busro secara langsung dari beliau. Karena sholat busro ini Pak Bu langsung dari Nabi, bukan dari orang soleh, langsung dari Nabi. Ini ijazah langsung beliau berikan. Kemudian beliau juga dapat ijazah dari Nabi Khidir alaihissalam dan akan diberikan pada saat itu juga. Kemudian beliau juga insya Allah akan hadir memberikan ilmu-ilmu kepada kita. Saya yakin banyak keberkahan dan saya yakin Bapak Ibu yang datang pulang akan menjadi lebih soleha lagi. Karena saya dengar cerita beberapa orang yang tahun kemarin itu hadir, ada yang nangis, ada yang ini, alhamdulillah. Saya tadinya sholatnya bolong-bolong, sekarang rajin. Saya tadinya nggak pernah hadir majelis taklim, setelah hadir dengarkan ceramah beliau, alhamdulillah saya hadir majelis taklim, sehingga saya harap datang. Kemudian kita nyiapkan, barangkali Bapak Ibu kebingungan naik apa Ustadz ingin datang. Nah ini kita dari teman-teman dari tim Al-Wasilah, kita menyiapkan ada Kang Romli di sini yang jadi koordinatornya, ya, beliau jadi koordinatornya. Nah kalau ke Kang Romlinya repot, saya minta Ustadz Thohir. Waduh, hilang Ustadz Thohir nih. Lagi makan. Oh ada, ya. Jadi ntar koordinator yang di sini sama Ustadz Thohir. Itu biayanya Pak Bu dari sini ke Kuningan ke Wido Haji, Bapak Ibu bisa hadir acara Isra Mi'raj, melihat Majelis Al-Wasilah yang kedua, melihat beliau secara langsung, tidak di media sosial, dapat ijazah, dapat ilmu dari beliau, plus insya Allah ntar akan jalan-jalan ke Waduk Dharma Kuningan. Dari dapat akhiratnya, dapat dunianya. Paling enggak ntar bisa selfie, bisa punya status di Waduk Dharma. Itu biayanya cuma 80.000 saja. AC enggak bisa? AC. Jangan khawatir Pak Bu. Oh ntar bisnya AC-nya alami. Bisnya
AC cuma 80.000 Bapak Ibu bisa ke Kuningan hari Isra Mi'raj ke tempat Allah dan itu di tanah majelis kita. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pengembangan majelis kita seperti apa. Melihat Sigaf secara langsung, tidak di YouTube, tidak di Facebook, Instagram, langsung dapat ilmu langsung dari beliau, ijazah dari beliau, plus jalan-jalan ke Waduk Dharma bisa selfie di sana. Lumayan lah, status WA-nya bisa ganti di Waduk Dharma. Merenung sesaat lebih afdol daripada 1 tahun beribadah, kan itu nggak bisa ya. Cuma 80.000. Saya tanya terakhir, saya diundang ke sini datang enggak? Bu, saya diundang ke sini datang enggak? Datang enggak? Pak, saya diundang ke sini datang enggak? Datang. Nah, orang Enggal Sugi, Enggal Wangi. Saya lupa kan baru sekali, maaf ya. Tapi kalau Bapak nggak datang ke tempat saya, insya Allah nggak lupa. Enggal Wangi, saya kira Enggal Sugi gue. Enggal Wangi, saya minta Bapak Ibu datang karena pasti banyak keberkahan yang akan didapat. Cuma 80.000 naik bis ber-AC, datang ke tempat acara, kemudian plus wisata religi ke Waduk Dharma. Ya, jadi saya harap semuanya datang. Ntar yang pengen ikut andil sekarang bisa datang ke Kang Romli sekarang, akan dicatat namanya ya. Kalau yang pengen ntar besok lagi mikir-mikir, ntar datang ke Ustadz Fohir. Itu berangkatnya tanggal 21 Maret. Kumpulnya di mana? Nanti dijemput di pertigaan. Nah, di pertigaan. Ntar Bapak Ibu tinggal sampai di pertigaan depan, dijemput pakai bis. Gaya sekali-kali ke Kuningan rombongan pakai bis ya. Dijemput lagi tuh ya. Jadi nggak usah gini-gini, nggak usah, datang sendiri ya. Saya tunggu semuanya. Awas nih, saya ingat ini muka-muka orang Enggal Wangi. Awas nih. Saya rutenya tadi lumayan, ini rute sudah dijemput pakai bis nggak datang lagi. Insya Allah niatkan dari sekarang. Berangkatnya jam berapa? Rencana jam 7 pagi. Jam 7 pagi Pak Bu. Acaranya pada duhur. Ya, prediksi perjalanan anggap aja 3-4 jam gitu aja ya. Selfie-nya 2 jam di Waduk Dharma. Oh, selfie-nya 2 jam di Waduk Dharma. Oh, ngeblank HP-nya ntar. Ya, jam 7 pagi berangkatnya cuma 80.000. Bisa ke Kuningan, ke Waduk Dharma, dengerin tausiah langsung Sigaf Baharul, dapat ijazah plus dapat berkah ilmu dari beliau. Itu saja yang bisa bagi disampaikan. Sekali lagi minta maaf kalau tadi penyampaian saya kayaknya kurang baik ya, karena semata-mata bukan karena benci, bukan karena apa, karena ini tarbiyah pendidikan, dan mudah-mudahan acara ini menjadi penggugah kita. Khususnya doakan Ustadz Thohir biar istiqomah dan beliau diberi kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan pondok pesantren ini cepat jadi sehingga anak Bapak Ibu juga bisa belajar di sana, dan mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang bersih untuk bisa mendukung, mensupport daripada pembangunan pondok pesantren tersebut. Bisa kira-kira dibantu? Bisa kira-kira dibantu? Bisa kira-kira dijaga, bisa kira-kira dilindungi, insya Allah. Baik, itu saja yang bisa bagi sampaikan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, khususnya yang tadi ikut andil. Ditunggu 21 Maret hari Senin ba'da zuhur di tanah Majelis Al-Wasilah, cuma 80.000 dapat fasilitas seperti tadi. Itu saja yang bisa bagi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.